Persepak bolaan di tanah air tak bisa luput dari bisnis dan politik. Bahkan beberapa klub di Indonesia kini banyak dimiliki oleh kalangan konglomerat, politisi, maupun publik figur. Tak heran jika sepak bola di era industri seperti sekarang ini telah dijadikan alat untuk meraih beberapa pundi-pundi rupiah bagi mereka. Berikut beberapa taipan yang lewat perusahaan bisnisnya mampu menguasai beberapa klub sepak bola di Indonesia. Baru-baru ini tersiar kabar heboh seantero Surabaya terkait mundurnya sang CEO klub Persebaya Surabaya, Azrul Ananda. Seperti diketahui, Persebaya ini sahamnya 70% dimiliki oleh PT Jawa Post Sportainment yang dipegang Azrul Ananda. Azrul Ananda ini juga bukan orang sembarangan. Ia adalah anak dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga pernah menjabat sebagai direktur di PT Jawa Post. Lewat bendera PT Persebaya Indonesia, sejak 2017, Persebaya dimiliki oleh Jawa Post Group. Namun kini sang pemilik Azrul telah melepasnya. Meskipun mendapat banyak penolakan dan isu-isu seputar pengunduran dirinya, Azrul tampaknya akan tetap bertanggung jawab menyelesaikan urusan administrasi pelepasan dirinya sampai selesai. Kini Persebaya di bawah PT Persebaya Indonesia masih mempunyai pemegang saham 30% atas nama Koperasi Surya Abadi Persebaya. Bagaimanapun semua perubahan akan terlihat jelas pada rapat umum pemegang saham pada 2023 nanti. Berikutnya yakni kepemilikan klub ibu kota Persija Jakarta. Ya, Macan Kemayoran kepemilikannya dikuasai oleh Bakri Group. Pemilik saham terbesar dipegang oleh Nirwan Bakri. Sejak belasan tahun lalu, Nirwan dan kolega tak asing lagi menjadi konglomerat paling konsisten yang berkecimpung di bisnis sepak bola. Mulanya kehadiran Bakri Group ke Persija tak banyak terendus. Mereka menyembunyikan kepemilikan lewat perusahaan bernama PT Jakarta Indonesia Hebat yang memegang 95% lebih saham PT Persija Jaya Jakarta. Dalam strukturnya, saham mayoritas JIH dipegang oleh ex-wakil Ketua Umum PSSI yang sempat dipenjara, Joko Driono. Mencuatnya kubu Bakri di Persija baru tampak dalam sebuah wawancara Joko Driono yang mengakui bahwa bukan dirinya yang mendanai JIH. Nah, barulah setelah Persija menjuarai Liga 1 2018, barulah lingkaran Bakri tampak terang-terangan muncul ke publik. Beberapa nama kepercayaan Nirwan yang masuk dalam jajaran direksi Persija pun terpublikasi. Di antaranya adalah Direktur PT Bakri Pangripta Loka, Andri Rizky Makalam, dan Presiden Direktur PT Bakri Pesona Rasuna, Van Rizal Rabain. Sedangkan di struktur komisaris Persija pun ada nama-nama yang terafiliasi dengan Bakri Group, di antaranya yakni politikus Golkar, ex-menteri KKP era SBY, Syarif Cicip Sutarjo, dan masih banyak lagi. Berikutnya yang juga tak kalah kakap, kepemilikan Bali United dan Persib Bandung. Dua-duanya kebetulan saling terikat oleh perusahaan North Star Group, sebuah perusahaan private equity yang berbasis di Singapura yang didirikan oleh Patrick Waluyo dan Glenn Timothy Sugita. Glenn Sugita, salah satu founder North Star, telah lebih dulu menancapkan investasinya di Maung Bandung sejak tahun 2009. Hingga saat ini Glenn merupakan pemegang saham terbesar sekaligus direktur utama PT Persib Bandung Bermartabat, entitas yang menaungi Persib Bandung. Selain Persib, Bali United juga ternyata terikat dengan perusahaan North Star. Afiliasi Bali United dengan North Star salah satunya tampak dari kepemilikan saham 5,25% atas nama Ayu Patricia Rahmat. Ayu merupakan anak kandung miliarder Theodore Permadi Rahmat sekaligus istri Patrick Waluyo, founder North Star. Namun Bali United ini sering dikenal publik kepemilikannya oleh Tanuri Group dan Salim Group. Ya, memang benar. Keduanya adalah pemegang saham terbesar Bali United lewat PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Resmi berdiri sebagai entitas baru sejak 2015, Bali United di tangan Peter dan Yabes Tanuri menjelma jadi kekuatan baru di Indonesia. Bahkan menjadi tim sepak bola pertama di Indonesia yang melantai di Bursa Efek. Kemudian ada Bosowa Group, sebuah kelompok konglomerat yang merajai bisnis semen di Sulawesi. Sejak 2015, salah satu entitas Bosowa, yakni Bosowa Sport Indonesia, menjadi pemegang saham mayoritas PT Pagolona Sulawesi Mandiri, perusahaan yang mengelola klub PSM Makassar. Seiring berjalannya waktu pasca kehadiran Bosowa Sport, jajaran direksi PSM juga semakin lekat dengan nama-nama di lingkaran grup Bosowa. Sadikin Aksa misalnya, anak dari Aksa Mahmud, bos Bosowa Group. Sadikin Aska ini juga merupakan keponakan dari mantan wakil presiden Yusuf Kala. Sadikin Aksa turun gunung langsung dan mengemban jabatan sebagai komisaris utama PSM. Sedangkan adik ipar Sadikin Aksa, Munafri Arifudin, sampai saat ini masih menjabat sebagai CEO PSM. Tak jauh beda dengan PSM yang dikuasai konglomerat daerah, Barito Putra juga demikian. Klub kebanggaan Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu dikuasai oleh perusahaan Hasnur Group. Sepak terjang Hasnur Group dalam dunia bisnis tak usah diragukan lagi. Bisnis keluarga itu kini sudah menggurita dari hulu sampai hilir. Dari sektor pertambangan, kehutanan, agrobisnis, jasa transportasi sampai media daerah. Sebagai putra mahkota, Hasnur Yadi Sulaiman yang belakangan lebih dikenal karena jabatannya sebagai anggota DPR RI fraksi Golkar, bertindak sebagai Direktur Utama PT Putra Barito Berbakti, entitas pengelola Barito Putra. Hasnur Yadi Sulaiman ini adalah anak kandung dari almarhum Abdus Samad Sulaiman Haji Basirun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Haji Leman, pendiri Hasnur Group sejak 1966. Berikutnya ada PSS Sleman. Saham 70% klub ini dimiliki oleh PT Palladium Pratama Cemerlang. Diketahui bahwa PT PPC tersebut merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Itaca Resource. Adapun pendiri PT Itaca Resource adalah Agus Prajosasmito. Agus ini adalah salah satu orang di lingkaran dekat mendiang Arifin Panigoro, taipan sang pemilik perusahaan tambang nasional Medco Group. Agus ini ternyata juga adalah jajaran direksi PT Aman Mineral Nusa Tenggara, sebuah perusahaan tambang emas, tembaga, dan batu hijau yang kebetulan sahamnya sudah dicaplok oleh Medco Group milik mendiang Arifin Panigoro. Nah, Medco Group inilah yang sebenarnya mengendalikan penuh 70% saham PSS Sleman lewat orang-orang kepercayaan almarhum Arifin Panigoro tersebut. Kemudian ada Madura United, Laskar Sape Kerap kebanggaan masyarakat Madura. Madura United ini awalnya dulu adalah hasil merger Persipasi Bekasi dengan Pelita Bandung Raya.